Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu kembali dalam video kali ini. Kita akan membahas soal persamaan laju reaksi. Ini untuk menerapkan penjelasan dari video sebelumnya, yaitu tentang persamaan laju reaksi. Jadi mudah-mudahan kalau sudah diberikan soal dan sudah diterapkan dalam soal, itu akan menjadi lebih paham ya. Kita akan lihat dulu ini soalnya, jadi kita bacakan ya. Dari eksperimen diperoleh data berikut. Ini ada satu data konsentrasi awal dari suatu zat reaktan, kemudian di sini diberikan beberapa harga laju reaksinya berdasarkan percobaan dalam satuan molar per detik. Kemudian pertanyaannya adalah tentukan order reaksinya dan harga K. Nah, ini di sini berarti kita terlebih dahulu menuliskan dulu ancang-ancang ya persamaan laju reaksinya. Nah, sekarang kita tentukan untuk menentukan order reaksi, maka kita buatkan persamaan lajunya adalah V sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat X. Misalnya adalah reaktannya di data tersebut kita simbol atau kita kasih lambang A. Kemudian kita bandingkan data, misalnya data 1 dan data 2 atau mana saja, sebenarnya ya bebas. Nah, sekarang kali ini kita akan ambil data 1 dan data 2. Maka kita tinggal masukkan seperti penjelasan pada video sebelumnya, kita masukkan ya data tersebut ke dalam rumus. Misalnya untuk data 1, maka kita masukkan untuk V1 sama dengan K dikali A1 pangkat X. Jadi semuanya data 1 yang kita masukkan. Kemudian untuk V2, berarti data 2 itu adalah sama dengan K dikali konsentrasi A2 pangkat X. Nah, dari sini baru kita bandingkan. Kita masukkan untuk V1, lajunya adalah 3 kali 10 pangkat min 4, ya lajunya. Kemudian K itu adalah suatu tetapan, jadi kita tidak usah buat rubah dulu menjadi angka. Nanti justru ini kita akan cari juga, ya harganya berapa. Kemudian konsentrasi A dari data 1 itu adalah 0,05. Dan kita pangkatkan dengan X sesuai dengan rumus persamaan laju reaksi yang sudah kita buat di awal, ya. Nah, kemudian kita masukkan juga untuk yang V2, maka sama dengan tadi datanya kita lihat di V2 itu 12 kali 10 pangkat min 4, ya, kemudian konsentrasi A-nya adalah 0,1. Maka kita buat masukkan tinggal 12 kali 10 pangkat min 4 seperti tadi dikali K dikali 0,1 pangkat X. Kemudian kita bandingkan kedua data dari percobaan, ya. Nah, kita lihat di sini, maka kita mau bandingkan V2 terhadap V1. Jadi kita masukkan, tulis ulang untuk persamaan laju reaksi V2, kemudian dibagi dengan persamaan laju reaksi V1. Kemudian kita coret, yang bisa kita coret, nah ini menghasilkan 12 kali 10 pangkat min 4 dibagi 3 kali 10 pangkat min 4 adalah 4, ya. Kemudian K-nya suatu tetapan habis dicoret karena sama harganya. Kemudian 0,1 dibagi 0,05 itu adalah 2. Kemudian pangkatkan dengan X. Maka dari sini secara matematis kita sudah dapatkan harga X-nya adalah sama dengan 2. Maka kita sudah bisa menuliskan bahwa di awal kita menuliskan V sama dengan persamaan lajunya adalah V sama dengan K kali A pangkat X, maka kita sudah dapatkan barusan harga X-nya adalah 2 atau ordernya adalah 2. Berikutnya kita akan cari harga K. Bagaimana kita menentukan harga K? Yaitu kita ambil salah satu saja data pada tabel mana saja bebas, kemudian kita masukkan semua data ke dalam rumus, ya. Jadi V-nya misalnya kita mau ambil yang data 1, maka kita masukkan V-nya adalah 3 kali 10 pangkat min 4, ya. Kemudian sama dengan K, kemudian konsentrasinya masukkan 0,05, dipangkatkan 2. Nah, sekarang kita dapatkan harga K-nya adalah tinggal secara matematis, ya. Jadi K adalah berarti 3 kali 10 pangkat min 4 dibagi dengan 0,05 kuadrat. Maka kita akan dapatkan nanti hasilnya adalah K sama dengan 0,12. Maka nanti persamaan reaksi lengkapnya kita tuliskan, ya, K-nya diganti dengan 0,12. Jadi V sama dengan 0,12 kali konsentrasi A kuadrat. Nah, ini adalah persamaan laju reaksi berdasarkan data soal yang diberikan, ya.
Nah, kemudian kita akan coba lanjutkan dengan soal kedua. Nah, soal kedua di sini ada 3 reaktan, kemudian lajunya berubah ya sesuai dengan perubahan konsentrasi dari masing-masing reaktan. Kemudian pertanyaannya adalah tentukan persamaan reaksinya. Berarti kita harus tuliskan dulu rumus ya, rumus persamaan laju reaksinya. Karena di sini ada 3 reaktan yaitu P, Q, dan R. Kemudian kita tuliskan bahwa V sama dengan K, tetapan laju, dikali konsentrasi P pangkat X ya ordenya, dikali konsentrasi Q pangkat Y, dikali konsentrasi R pangkat Z. Jadi X, Y, Z sekarang ordenya ada 3 ya. Nah, dengan cara yang sama kita akan tentukan ordenya. Di sini kita harus jeli membaca data soal. Di sini kita lihat bahwa di data 1, di data 2, itu kita lihat bahwa ada P dan konsentrasi R yang sama. Maka dari sini kita bisa menentukan, ya, kita cari yang lebih mudah dulu, yaitu menentukan orde dari Q, yaitu Y. Nah, karena itu kita tuliskan di sini sekarang cara menentukan Y atau orde Q. Maka kita ambil, ya, karena kita lihat konsentrasi P dan R-nya tetap, itu percobaan 1 dan 2, maka kita akan dapatkan, ya, kita lihat tadi sudah ditunjukkan, nah itu sama, ya, konsentrasi P dan R-nya, maka dari situ kita bisa dapatkan orde Q, yaitu Y-nya. Kita lihat di sini, Q-nya adalah 2 kali berubahnya, maka kita tuliskan ya, maka V sama dengan Q pangkat Y, nah V-nya itu adalah perubahan karena 2 kali perubahan konsentrasi Q berpengaruh yaitu sebesar 2 kali juga. Maka kita tuliskan V-nya sama dengan 2 sama dengan 2 pangkat Y. Q-nya diubah menjadi 2 kali. Maka Y-nya dari sini kita dapatkan ordenya adalah 1 gitu ya. Nah, ini kita 1 orde sudah kita dapat yaitu untuk orde Q. Berikutnya kita cari lagi di sini data di mana ada konsentrasi yang tetap. Nah, kita lihat di sini ada data 3 dan 4. Data 3 dan 4, konsentrasi P dan Q-nya adalah sama, kemudian R-nya berbeda. Maka dari sini kita bisa menentukan orde untuk R, yaitu Z-nya, ya. Jadi kita menentukan Z atau orde R yaitu dengan cara membandingkan, ya, percobaan 3 dan 4 gitu. Karena itu kita lihat perubahannya, R-nya adalah 2 kali ya, karena kita tuliskan bahwa V sama dengan R pangkat Z. Dan V-nya itu kita lihat perubahannya juga 2 kali. Maka kita tuliskan V-nya 2 sama dengan 2 pangkat Z. Kita dapatkan Z-nya adalah sama dengan 1. Jadi ternyata orde Z atau orde R ya, itu untuk orde untuk R, Z untuk R itu adalah sama dengan 1. Berarti sama ordenya dengan orde Q ya. Itu. Nah, kita tuliskan berarti sekarang Q-nya pangkat 1, R-nya pangkat 1. Kita tinggal mencari orde untuk P. Perhatikan pada data tabel yang kita bisa gunakan untuk menentukan orde dari P. Kita upayakan ya Q dan R-nya tetap, tetapi P-nya harus berubah. Nah, kalau kita lihat P yang harus berubah, maka kita tidak bisa menggunakan data 1, 2 atau data 3, 4. Kita nggak bisa. Jadi yang kita bisa gunakan adalah data 1, 3 atau 1, 4. Karena P-nya berubah. Atau 2, 3 dan 2, 4. Gitu ya. Nah, sekarang kita akan cari, ya, kita mencari X, ya. Nah, itu kita gunakan data Q atau R yang tetap, salah satu Q atau R yang tetap, tetapi P-nya tidak boleh tetap. Yang jelas P tidak boleh tetap. Jadi kalau P tidak boleh tetap, berarti bolehnya adalah data 1 dengan data 3, atau data 2 dengan data 3, atau data 1 dengan 4, atau 2 dengan 4. Mana saja yang jelas P-nya harus berubah, ya, tidak boleh tetap. Nah, kita lihat, kita ambil salah satu saja. Yang di sini yang harus tetap adalah Q atau R-nya. Nah, sekarang yang akan diambil di sini adalah data Q-nya yang tetap. Berarti kita lihat data 1 dan 3, yaitu untuk P. P-nya berubah kan? Ya, 0,1 dan 0,4.
2. Jadi ini perubahan nih untuk P-nya yang jelas. P itu harus berbeda, tidak boleh tetap gitu ya. Nah, kemudian kita lihat R-nya juga tidak tetap, tidak masalah. Kita tinggal masukkan bagaimana caranya. Nah, kita lihat ya. Nah, di sini ini berubah 2 kali untuk P, kemudian untuk R itu juga berubah 2 kali ya. Tetapi R kan kita sudah tahu, dia punya ordernya sudah diketahui, yaitu 1 ya. Jadi kita tinggal masukkan saja. Rumusnya adalah V sama dengan P pangkat X dikali R pangkat 1. Q tidak usah kita masukkan, karena tadi kita ambil Q-nya yang tetap. Jadi yang tetap tidak usah kita masukkan, termasuk juga K, ya kan? Jadi K-nya juga tidak kita ikut sertakan ke dalam rumus. Sekarang kita tinggal masukkan. Di sini V-nya adalah 8 kali gitu kan, 8 kali. Jadi V-nya kita masukkan 8, kemudian P-nya 2 pangkat X, kemudian R-nya juga 2 pangkat 1. Sehingga dari sini kita bisa peroleh ya, dari perhitungan ini kita bisa peroleh bahwa dibagi ya, jadi 8, perhitungan matematik saja ini 8 dengan 2 dicoret, jadi dapatnya 4, kemudian sama dengan, jadi 4 ini berasal dari mana? 4 ini berasal dari 8 dibagi 2. Ya, dibagi 2 karena letaknya berbeda sisi. Jadi 4 sama dengan 2 pangkat X. Dari sini maka kita dapatkan harga X-nya adalah sama dengan 2. Nah, kita sudah semua tahu ya. Orde seluruh untuk semua reaktan PQR yaitu 2, 1, 1. Dan biasanya orde reaksi 1 itu tidak dituliskan. Jadi kita boleh nanti menuliskannya adalah cukup dengan V sama dengan K dikali P kuadrat dikali konsentrasi Q pangkat 1 yang tidak usah dituliskan, dihilangkan kali konsentrasi R. Nah, ini adalah persamaan reaksi di mana ordenya sudah kita dapatkan semua. Berikutnya belum selesai ya. Tenang, belum selesai. Kita akan mencari satu lagi adalah harga K-nya. Bagaimana kita mencari harga K? Seperti sebelumnya. Kita hanya gunakan salah satu data dari keempat data percobaan ini. Mana saja boleh. Ya, bebas. Tapi kita tentu saja kita akan cari dengan cara yang paling mudah ya, angka-angka yang paling mudah saja gitu, nggak usah jangan menggunakan cara yang sulit. Semua kita buat mudah ya, karena kimia itu mudah. Nah, kita ambil salah satunya datanya pada percobaan ya, bebas mana saja, kita ambil yang data ke-1. Maka kita tinggal masukkan V-nya adalah 10, K-nya karena kita akan cari, kemudian P-nya adalah 0,1, Q-nya dikuadratkan ya karena ordenya adalah pangkat 2, kemudian Q-nya adalah 0,2, R-nya juga 0,2. Dari sini semua diketahui, kecuali variabel K yang tidak diketahui. Tentu saja, kalau hanya satu variabel yang tidak diketahui, maka itu bisa kita tentukan harganya ya. Nah, kita lihat ini secara matematis ya, sudah pasti semua bisa. Jadi K adalah sama dengan 10 ya. Yang kiri ini dibagi dengan sisi yang kanan gitu ya. Nah, ini 0,2 dengan 0,2 dikali sudah kita tuliskan jadi 0,04. Maka dari sini kita akan peroleh harga K sama dengan 25 kali 10 pangkat 3. Nah, ini angka yang cukup besar ya. Dan memang begini hasilnya gitu ya, tidak apa-apa ya gitu. Nah, sekarang kita akan tuliskan persamaan laju reaksi secara lengkap. Karena kita sudah peroleh seluruh variabel ya yang harus kita tuliskan dalam persamaan laju reaksi. Jadi V sama dengan 25 kali 10 pangkat 3 dikali konsentrasi P kuadrat orde 2 dikali konsentrasi Q dikali konsentrasi R ya. Seluruhnya PQR adalah konsentrasi zat-zat reaktan yang terlibat dalam reaksi. Demikianlah penjelasan kita tentang persamaan laju reaksi. Semoga bisa membantu dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.